Yo, what's up Urbaner? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel Urban Legend. Masih bersama saya, Mang Oboy, yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah misteri dua wanita yang hilang di hutan Panama dan ditemukan tinggal sisa-sisa tulang. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak. Ceki bro. Niat memenuhi hasrat bertualang berubah jadi tragedi untuk dua orang pelancong asal Belanda. Chris Kremers 21 tahun dan Lisen Prun 22 tahun. Pada tahun 2014, keduanya melakukan perjalanan ke Panama, berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak di wilayah setempat. Namun rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama, dekat Bocote pada 1 April 2014. Jenazah mereka ditemukan beberapa bulan kemudian dalam keadaan misterius. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua wanita itu terus menjadi subjek spekulasi, bahkan sampai saat ini. Masalahnya, kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang mengganggu dari jam-jam terakhir mereka. Sementara itu, banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyaknya teori tentang bagaimana keduanya tewas. Kedatangan di Panama, perjalanan ke Amerika Latin dilakukan dua sahabat ini sebagai salah satu perayaan atas gelar wisuda yang akhirnya mereka raih. Lisen baru saja lulus dengan gelar di bidang ilmu terapan dan Chris dengan gelar di bidang pendidikan sosial budaya. Mereka berangkat dari Bandara Udara Amsterdam menuju Kosta Rika pada tanggal 15 Maret 2014. Dari sana mereka pergi ke Bocas del Toro di Panama. Selain menghabiskan beberapa waktu di pantai, mereka juga belajar sedikit bahasa Spanyol dan menikmati makanan minuman lokal. Mereka juga bertemu dua pria Belanda yang sedang mengunjungi daerah tersebut. Pada tanggal 29 Maret atau 2 minggu setelah tiba di Panama, mereka lalu pindah ke Bocote, sebuah kota di sisi barat negara itu. Pada tanggal 1 April tahun 2014, mereka meninggalkan Bocote saat cuaca cerah pada tengah pagi untuk mendaki jalur La Pianista. Sesuai dengan namanya, kontur jalur itu naik turun. Mereka berencana mendaki ke puncak sekitar 8 km dari kota. Taksi menurunkan mereka di awal jalan setapak pada tengah hari menurut keterangan pengemudi. Tapi bukti dari kamera wanita itu menunjukkan sekitar jam 11 pagi. Diperlukan orang yang cukup fit untuk mencapai puncak dalam waktu 2,5 atau 3 jam. Jadi total perjalanan pulang pergi diperkirakan 5 hingga 6 jam. Mereka berangkat berjalan-jalan dengan pakaian ringan, tank top dan celana pendek. Bawaan di rangselnya pun cukup ringan, hanya paspor, botol air, kamera digital Canon PowerShot SX270, sejumlah uang sekitar 80 dolar Amerika atau 1,2 juta saat ini, dan ponsel mereka. Daerah di luar jalan setapak sangat terjal, curam dan berbahaya. Kondisinya akan semakin berbahaya selama musim penghujan, antara April hingga Oktober. Bahkan suku asli Ngobe dalam kondisi itu harus melangkah dengan hati-hati melalui rute tersebut. Jalur ini membentang dari negara bagian Chiriquí ke Provinsi Bocas del Toro, melintasi ngarai sungai yang curam hingga kedalaman 70 kaki atau 21,3 meter, yang perlu diseberangi menggunakan jembatan kabel. Dari dokumentasi di kameranya,
dua wanita muda itu mencapai puncak sekitar jam 1 siang. Dari puncak biasanya wisatawan berbalik turun melalui rute yang sama untuk mendaki jalur La Pianista kembali ke Bocote. Sejumlah tenda bahkan kini ditempatkan di tempat ini, yang memperingatkan orang untuk tidak terus berjalan tanpa pemandu, karena medan selanjutnya sangatlah berbahaya. Tapi tampaknya kedua pelancong itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski keduanya tidak membawa makanan atau perlengkapan bertahan hidup yang memungkinkan tinggal lama di dalam hutan. Chris dan Lisen gagal kembali. Baru pada tanggal 3 April keduanya dilaporkan hilang. Tepatnya setelah keluarga tempat mereka menginap dan seorang pemandu lokal mulai merasa khawatir. Pihak berwenang lalu menyisir wilayah pendakian dengan sekelompok anjing pelacak di darat dan helikopter. Tetapi pencarian awal tidak membuahkan hasil, meski dengan bantuan penduduk setempat. Pada tanggal 6 April, orang tua mereka bersama dengan polisi Belanda terbang ke Panama dan memulai pencarian yang lebih besar yang berlangsung selama 10 hari. Tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda dari dua sahabat itu ataupun harta benda mereka. Penemuan tas punggung. Jejak keduanya baru kembali ditemukan 10 minggu kemudian, pada Juni tahun 2014. Seorang wanita lokal menemukan ransel mereka pada sawah di tepi sungai Culebra atau Serven, dekat desa Alta Romero. Desa itu berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit dicapai dengan berjalan kaki. Lokasinya sekitar 17 km dari Bocote dan 8 km kira-kira 8 jam berjalan kaki dari puncak jalan setapak La Pianista. Dalam waktu yang sama, celana pendek jeans Chris Creamer ditemukan di sebidang tanah sempit, di antara dua anak sungai yang mengalir deras dan kuat. Orang-orang Obe menemukannya dan mengatakan benda itu terlipat dengan resleting tertutup di atas batu yang tinggi, jauh di atas air. Polisi dari Departemen Kehakiman Panama awalnya berasumsi benda-benda itu hanyut. Tapi nyatanya isi tas ransel itu kering dan tidak rusak. Kondisi tas dalam kondisi baik, meski diasumsikan berminggu-minggu di dalam air. Padahal wilayah itu diguyur hujan deras beberapa minggu sebelumnya. Alhasil temuan ini memunculkan dugaan benda-benda itu ditempatkan di sana tak lama sebelum ditempatkan. Banyak sidik jari dan set DNA yang berbeda terdeteksi pada isi ransel. Tetapi tidak ada yang mengarah ke petunjuk yang dapat didalami secara serius oleh pihak polisi. Gambar di kamera Lisen. Saat digeledah, tas itu berisi paspor, ponsel, kacamata hitam, uang tunai, dan bra mereka ada di dalam ransel saat digeledah. Kamera Canon PowerShot SX270 milik Lisen yang berisi lebih dari 100 gambar di kartu memori digital menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Ada 133 foto yang ditemukan. Foto pertama pada 1 April adalah bidikan turis standar. Kedua wanita tersebut terlihat sumringah di tengah hari yang cerah. Diabadikan dalam beberapa selfie. Kode gambar image 508 adalah foto terakhir yang diambil oleh Lisen dan Chris di siang hari. Tetapi ada dua versi foto Chris 508 menurut metadata. Versi pertama diambil 8 detik setelah foto 507. Versi lain dari foto yang sama memperlihatkan foto terakhir Chris melihat ke belakang. Diambil 50 detik setelah dia melewati sungai. Tidak ada lagi foto siang hari yang dibuat pada 1 April setelah gambar terakhir di sungai Chris 508.
ada foto yang hilang. Spesialis Belanda telah mencoba mengembalikan foto yang kemungkinan hilang. Diyakini dihapus setelah melihatnya lewat komputer. Sebab jika foto dihapus oleh korban lewat kamera itu, secara otomatis foto berikutnya alias foto malam pertama akan menerima kode nomor 509. Jadi tidak mungkin ada yang pernah tahu bahwa ada data yang dihapus. Namun para ahli gagal memulihkan kembali foto yang hilang tersebut. Foto dalam kegelapan. Gambar teraneh di kamera dan mungkin yang paling menarik adalah 90 foto yang diambil pada 8 April antara pukul 1 dan 4 dini hari. Gambar banyak diambil dalam kegelapan total saat hujan turun. Beberapa diambil dengan jeda beberapa detik dan lainnya hingga 15 menit kemudian. Bidikan tampak diambil dengan sengaja karena tidak ada yang buram. Jadi diduga gambar tidak diambil di bawah tekanan. Pada titik ini, gadis-gadis itu telah berada di hutan hujan selama seminggu. Beberapa berspekulasi korban mencoba menggunakan kamera sebagai sumber cahaya dalam keadaan gelap gulita. Atau mungkin untuk memberi sinyal kepada penyelamat. Atau bahkan untuk menakut-nakuti hewan liar. Tetapi analisis foto menunjukkan gambar banyak diambil di bawah dedaunan. Jadi bukan tempat yang terbuka yang bisa menarik perhatian. Sebuah close-up tunggal tampak menunjukkan luka di sisi kanan kepala Chris di area pelipis dan darah di rambutnya. Lisen diduga menggunakan kamera sebagai petunjuk kepada penyelamat jika dia harus meninggalkan Chris karena cedera. Beberapa bidikan tampak diarahkan ke atas, sementara yang lain menunjukkan jurang dan ngarai. Ada juga bangunan buatan manusia yang kemungkinan besar adalah jembatan kabel. Data telepon genggam. Analisis catatan panggilan iPhone milik Chris menunjukkan dia mencoba menghubungi nomor layanan darurat 112 di Belanda pada pukul 4 sore. Pada hari mereka hilang 1 April. Kemudian diikuti dengan panggilan ke nomor darurat Panama 911. Karena penerimaan yang buruk, panggilan mereka tidak tersambung. Mereka kemudian mematikan ponsel mereka dan mencoba menelpon 14 jam kemudian, beberapa kali pada 2 April. Pada 6 April, 5 hari setelah pendakian mereka dilakukan, ponsel Samsung Lisen berhenti berfungsi. Mungkin karena baterainya habis. iPhone Chris dimatikan hingga 11 April, tapi diaktifkan kembali pukul 10.51 dan bertahan selama 1 jam 5 menit. Ini terakhir kali iPhone digunakan. Pada hari ke-6, ketika baterai Samsung Lisen rusak, seseorang mencoba mengakses iPhone Chris tetapi salah memasukkan PIN. Dikatakan bahwa upaya telah dilakukan untuk mengakses telepon pada 7 dan 10 April. Sisa-sisa tulang. Menyusul penemuan tas punggung tersebut, seorang pemandu lokal dengan bantuan 6 orang asli Ngobe menemukan sisa-sisa tulang. Celana pendek jeans dan 2 sepatu berbeda di sepanjang sungai Rio Culebra. Tidak lama sebelum 19 Juni 2014. Celana pendek jeans ditemukan 14 jam berjalan kaki dari lokasi penemuan ransel di atas batu di seberang sungai yang harus ditempuh 8 jam berjalan kaki dari Bokote. Baru pada 19 Juni ditemukan sisa-sisa tulang di belakang pohon di sekitar Alto Romero dan jauh dari sungai. Tes DNA mengonfirmasi kecocokan tulang dengan kaki kiri Lisen Frun. Kondisinya utuh di dalam sepatu boot Wild Beast-nya. Hanya tulang telapak kakinya patah. Potongan itu bersih tanpa ada darah yang melekat. Tidak ada tanda-tanda luka, robekan, tembakan, gigi, atau tanda cakar. Sedikitnya 33 tulang ditemukan terpencar.
di sepanjang tepi sungai yang sama. Beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan. Tempat yang diduga penyelidik merupakan lokasi foto malam hari diambil. Sangat sedikit sisa-sisa tulang ditemukan. Beberapa yang ditemukan berserakan. Kadang-kadang terpisah 1 kilometer satu sama lain, tetapi semuanya mengikuti arah sungai. Berbeda dengan tulang Chris yang sepenuhnya diputihkan dan bersih, ahli pitologi juga menemukan bahwa sumsum tulang di tulang paha dan tibia dari Lisen terbukti kering dan tidak membusuk. Sumsum tulang masih utuh dan tidak berubah. Ahli patologi forensik berpikir bahwa potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh seseorang. Awalnya baik tim forensik Belanda maupun Panama tidak dapat memberikan penyebab kematian. Teori resmi dari pihak berwenang Panama adalah bahwa kedua wanita tersebut jatuh dari jembatan monyet dan hanyut. Belanda juga merasa kemungkinan itu kecelakaan. Tetapi beberapa polisi Panama percaya kematian itu bisa jadi perbuatan jahil. Kasus ini pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai penghabisan nyawa dan kejahatan terhadap integritas pribadi oleh Jaksa Agung Panama. Tetapi kemudian pada Oktober 2014, dua formulir dari pejabat negara bagian Panama menggambarkan kematian tersebut sebagai kasus penculikan. Ketika tim forensik gagal mencapai kesimpulan yang pasti dan resmi, kasus tersebut ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan karena Lisen dan Chris memutuskan untuk melanjutkan ke medan liar di wilayah Continental Divide. Oke, jadi begitu Urbaners, cerita tentang kisah misteri dua wanita hilang di hutan Panama yang diketemukan tinggal sisa-sisa tulang. Dari kisah ini kita bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah legenda berikutnya. Adios amigos permios.